Kalau menurut saya aquascape tuh akuarium yang ada isinya batu, kayu, tanaman, substrat. Substrat itu kayak pasir, pupuk dan lain-lain. Nah, tugas kita sebagai aquascaper itu menyusun semua elemen bahan-bahan itu biar menjadi karya seni yang indah dan bagus. Perkenalkan, nama saya Tony Okta Priyadi, umur saya 36 tahun, kegiatan saya sehari-hari sebagai owner toko aquascape Aqua Indah Jaya. Ya, sebenarnya dari kecil sih saya udah suka dengan ikan hias sih Mas ya. Nah, terus tahun 2013 itu saya baru mulai lihat aquascape tuh dari teman saya. Saya lihat kok bagus, ada tanaman kok bisa hidup di dalam air. Jadi dari situ saya mulai suka dengan aquascape nih. Dan alhamdulillah ya sampai sekarang jadi hobi dan sebagai usaha saya juga sehari-hari. Ya awal sih karena hobi ya. Karena saat itu saya suka banget dengan aquascape ini. Jadi dari bangun tidur sampai mau tidur tuh kerjanya ya cuman ngobok-ngobok akuarium aja. Nah kebetulan di Bandar Lampung ini dulu nyari bahan sama alat aquascape tuh susah Mas. Jadi ya saya lihat peluang dari situ kayaknya bagus juga nih, misalnya saya bikin toko di sini karena belum ada sih posisinya saat itu ya. Alhamdulillah duluan sih ada. Awal mula saya kan buka di Pringsewu Mas. Nah di Pringsewu itu ternyata customer saya kebanyakan malah dari Bandar Lampung sini. Ya udah saya putusin hijrah ke Bandar Lampung. Alhamdulillah di Kedamaian sini dari tahun 2014 sampai sekarang alhamdulillah masih bisa bertahan. Ya namanya dulu kan sama aja masih pertama ya Bang ya. Ya paling kendalanya belum banyak yang tahu aja sih. Cuman nggak jauh dari itu, nggak lama dari itu udah banyak yang tahu karena kan YouTube, dari TV juga udah mulai diperkenalkan sih. Dari kontes-kontes juga. Ya awal mula sih banyak yang ragu sih Mas ya, karena usaha ini kan dulu belum banyak, jadi kok nekat gitu. Dulunya kan saya ya ada usaha konter kecil-kecilan, tapi alhamdulillah kan berjalan lancar ya. Cuman saya tinggalin itu karena apa ya, saya lebih suka ke aquascape ini sih. Jadi misalnya saya dulu pas buka konter itu pikiran saya tetap di aquascape aja, jadi di toko saya itu juga isinya aquascape juga. Ya kalau sukanya sih ya kita hobi, terus banyak temen juga kan dari hobi ini, banyak sharing sama temen-temen, kita lebih dikenal juga nanti di luar kota. Pokoknya temennya jadi banyak. Kalau dukanya apa ya, karena ini hobi jadi kayaknya bagi saya nggak ada dukanya sih Mas. Kalau usaha sepi ya wajar sih, namanya usaha kan pasti ada sepi ada rame ya. Kalau langkah besar ya, pokoknya saya dulu intinya sih berkarya aja sih Mas. Asal kita bikin karyanya yang bagus, kita kasih kualitas yang bagus, mudah-mudahan customer puas. Nah dari situ kan orang bisa lihat hasil karya kita dan orang percaya juga misalnya mau setting atau bikin aquascape dari kita. Kalau menurut saya aquascape tuh akuarium yang ada isinya batu, kayu, tanaman, substrat. Substrat itu kayak pasir, pupuk dan lain-lain. Nah tugas kita sebagai aquascaper itu menyusun semua elemen bahan-bahan itu biar menjadi karya seni yang indah dan bagus. Ya kalau kebanyakan orang tahu kalau akuarium polos kan itu cuman akuarium, ada airnya sama ada ikannya sama filter-filter doang. Cuman kalau aquascape kan kita bisa berkarya di dalam kotak kaca itu. Jadi kita mau bikin tema aquascape kan banyak Mas, dari hutan, iwagumi itu susunan batu-batu, atau dari natural, jadi kita kayak di dalam sungai gitu Mas. Nah pembedanya sih itu sih, aquascape tuh lebih indah dilihat. Awal mula kisaran 60-80-an lah dulu itu buat sewa ruko dan semuanya lah itu. Awal buka sih alhamdulillah langsung antusias Mas, banyak yang suka karena kan
emang dari dulu kayaknya kebanyakan orang udah tahu aquascape, cuman bingung mau beli barangnya di mana, beli bahannya di mana, karena di Bandar Lampung ini emang belum banyak. Jadi misalnya ada orang nih pernah lihat, wah akuarium itu bagus ya, ada isi tanamannya, kok bisa tanaman hidup di dalam akuarium. Cuman mereka itu bingung belanjanya di mana. Nah, pas kita buka di sini, ya alhamdulillah orang jadi tahu, oh ternyata di sini tempat yang bikin ini, yang dulu kita cuman lihat apa di TV, apa di Jakarta, ternyata di Lampung udah ada. Jadi antusiasnya sangat bagus. Kalau buat aquascape, kalau saya pribadi sih paling cepat itu 1 jam sih bisa selesai. Tergantung ukurannya sih, bisa juga 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Biasanya kalau yang berbulan-bulan itu kita biasa setting buat ini kebutuhan kontes. Jadi kan aquascape itu ada kontes foto gitu mas. Jadi kita harus bikin dari awal, kalau bisa jadi beda dari yang lain. Cuman kalau kita setting ke customer ya paling lama 1 minggu. Kalau yang udah kepasang, udah jadi itu yang komplain alhamdulillah sampai sekarang nggak ada mas. Kebanyakan rata-rata orang yang kita buatkan itu misal baru jadi pasti suka. Biasanya kendala ya di perawatan. Kan ada nih misalnya orang yang bikin aja nih, taunya kan dia bikin jadi udah beres, nggak tahu kalau itu harus dirawat. Walaupun kita udah jelasin, taunya ya dia udah beli jadi dipajang, udah nanti tahu-tahu seminggu apa sebulan rusak. Jadi tanya ke kita kenapa kok bisa gini, ya kita tugasnya jelasin aja sih. Kalau aquascape itu ya emang butuh perawatan. Biasanya kalau mereka buat sendiri ya kita bongkar dari awal. Biasanya suruh mas tolong buatin lagi dari awal, ini dulu saya bikin sendiri kayak gini. Jadi kita bikin dari awal. Misal dia mau jasa maintenance, ya udah kita lanjut ke maintenance sekalian. Kalau harga terendah sih kita jual di sini 1 juta. Cuman kalau harga tertinggi ya bisa nyampe ratusan juta. Tergantung ukuran sama tingkat kesulitannya mas. Paling jauh daerah Rumbia. Rumbia itu Lampung Tengah. Iya. Cuman kalau kita dulu pernah kolaborasi sih sama Dama Review juga, Aquagrafi. Kita pernah diajak buat setting aquascape di Tangerang. Bukan aquascape sih, itu hardscape buat arwana. Nah, kita bantu-bantu diajak collab lah sama dia. Omset kalau sekarang masih sepi mas. Ya kisaran taruhlah 50 lah. Iya. Dulu pas masih rame-ramenya itu 90 juta pernah. Nggak banyak sih. Perawatan ya kita tugasnya ya bersihin. Contohnya kaca. Kan biasanya kaca itu lumutan tuh, banyak alganya. Ya kita bersihin dari batu, tanaman. Misal banyak alga, kita bersihin, kasih pupuk. Kita cek kondisi tanamannya. Misalnya ada yang mati, kita guntingin. Atau ada yang udah terlalu panjang, kita potongin. Pokoknya kita rapihin agar apa ya, bisa dilihat, enak dilihat lagi lah intinya. Ya kalau mau buat sendiri sih saran saya sih lengkapin dulu alat-alatnya. Misalnya dari akuarium tentuin aja dulu mau bikin akuarium yang ukuran berapa. Jangan sampai nanti udah jadi kita nyesel kurang besar atau kebesaran. Pokoknya kita sesuaikan aja. Terus lampu, iya. Terus lampu kalau bisa sih dilengkapin dari lampu, CO2, filternya. Jadi misal kita buat juga untuk perawatannya lebih gampang kalau alatnya itu lengkap. Itu sih tipsnya. Kalau misalkan biasanya kalau yang baru-baru itu kan dia baru punya akuarium, terus dia pingin aquascape, udah beli barang kayak hardscape, tanaman, semua dibeli, nggak taunya banyak yang kebuang atau dia nanem nggak taunya jadi. Jadi kita harus apa ya, cari apa sih ya, cari referensi dulu kira-kira tema yang pas apa, tanaman yang kira-kira kita bisa ngerawatnya apa, yang gampang hidup apa, itu sih. Jadi jangan apa ya, jangan lapar mata lah misalnya lihat tanaman, oh ini bagus, warnanya bagus, nggak taunya kita taruh di akuarium kita warnanya berubah atau dia mati gitu. Ya kita biasanya ini sih paketnya low tech, medium, sama high tech. Kalau low tech kita ya biasanya pakai lampu yang standar, dia nggak pakai CO2, filternya yang biasa. Kalau medium ya lampunya agak bagus, pakai CO2, filternya udah pakai kanister. Kalau high tech ya lampu pabrikan, CO2, pakai yang pakai timer, terus
filternya pabrikan, pokoknya pabrikan semua, jadi semuanya kualitasnya bagus. Apa ya, pengalamannya kita bisa berbagi ilmu ke banyak orang sih Mas. Jadi kan misalnya orang datang nih, customer, dia baru mau mulai aquascape, pasti kan dia banyak tanya nih, Mas ini saya mau bikin aquascape, kira-kira pakai tanaman apa? Nah dari situ kita sukanya apa ya, kita berbagi ilmu lah intinya Mas. Sampai sekarang pun ya sukanya di situ. Lomba sih kalau lab setting itu di nasional aja, paling jauh di Malang, pernah ikut kontes di Malang. Cuman kalau berangkat ke Cina pernah, itu hadiah dari kontes Aqua Jaya di Jakarta dulu, di Mangga 2 kan saya juara 1. Juara satunya itu diaduin lagi sama juara 1, kan 3 kategori itu Mas, dari ladies scaper sama apalah yang pertama yang pemula sama monster istilahnya itu namanya. Nah 3 itu yang juara 1, 3 itu diadu. Yang grand championnya itu hadiahnya berangkat ke Cina. Jadi di sana, di Cina kita lihat pameran aquascape, lihat kontes aquascape juga di sana. Ya pertama ini Battle of Monster ini dari Aqua Jaya Challenge, kita juara 1. Itu di Jakarta, Mangga 2 Square. Ini kan juara pertama, yang ini grand champion. Grand champion ini masih kontes ini, Battle of Monster Aqua Jaya Challenge ini. Terus ini juara 2 Indo Race Scaper tahun 2016, itu juara 3 Nusatik. Kalau yang ini yang terbaru kemarin juara 3 Battle of One Champion di One Bell Park. Baru kemarin tanggal 26 Juni 2022. Ya kita sih kalau kontes intinya bisa kumpul sama kawan-kawan itu udah seneng, bisa sharing sama teman-teman udah seneng. Kalau kita sampai juara ya alhamdulillah, nggak nyangka sih sebenarnya. Kalau pembedanya mungkin konsep sih Mas ya, karena kan saya kalau kontes gitu pasti yang paling lama itu mikirin konsepnya. Kalau eksekusi sih sebentar, cuman konsep yang beda dari yang lain itu yang agak susah. Aqua Jaya Challenge ini pertama kali saya juara, langsung juara 1. Dulu pernah diajakin collab ke Tangerang dari Aquagrafi itu ownernya Dama Reviuda, bikin ultra tank namanya, gede dia, ukurannya sekitar 5 meter kayaknya. Harapannya sih ya ada apa ya, toko-toko itu bersatu lah, maksudnya dari toko khusus aquascape tuh bersatu, maksudnya jangan sampai saling menjatuhkan antara satu sama lain, karena kan ini hobi kita. Jadi kalau bisa ya kita yang menikmati, kita maju bareng-bareng gitulah, jangan saling sikut, itu sih intinya. Kalau komunitas itu bukan komunitas toko sih Mas, adanya komunitas penghobi aja. Kalau komunitas toko pernah kita mau bikin, cuman ya nggak jalan. Ya namanya orang beda-beda kepala kan. Ya saya sih seneng aja kalau banyak usaha aquascape, berarti kan aquascape makin rame, makin dikenal. Ya seneng aja sih, nggak ada masalah saya. Dibilang berpengaruh kalau untuk saat ini sih saya belum bisa apa ya, belum bisa ngomong sih, karena emang kalau kondisi sekarang sih lagi agak sepi. Cuman kan merata loh Mas itu semua. Entah itu dari karena ada toko baru apa emang kondisinya lagi kayak gini, kita nggak tahu juga. Kan kita didukung sama pemerintah Lampung Selatan, bupatinya yang dukung buat bikin event skala nasional. Tapi waktunya ya belum tahu, baru kemarin ketemu, baru ngobrol aja. Pak Gubernur pernah bikin aquascape di kantornya. Oh, depan Lampung ya? Iya, Gubernur Lampung pernah bikin aquascape di kantor. Nah itu yang ngerjain komunitas, sama di rumahnya juga ada aquascape juga, di rumah dinas juga ada aquascape juga. Tapi kalau yang di rumah dinas bukan kita yang bikin. Ya kalau Pak Gub itu tahu aquascape dulu, malah komunitas kita bikin pas acara Lampung Fair tahun berapa itu saya lupa. Nah kan kita buka stand, nitip lah istilahnya, nitip stand di pesisir barat. Nah kita numpang stand di situ, kita pasang display ada berapa biji akuarium, aquascape. Nah kan Pak Gub kan pasti kunjungan ke setiap stand. Nah lihat di stand itu ada akuarium, ada aquascape itu, suka lah dia, baru
nyuruh protokol buat ngubungin ini panitia. Iya, Pak Arinal. Iya. Pesan saya untuk kawan-kawan yang baru mau bikin usaha aquascape ini, pertama tingkatkan dulu skill aquascape-nya. Maksudnya kita pelajari dulu, benar-benar tahu apa itu aquascape, apa itu tanaman aquascape, ini bisa dipakai atau enggak. Soalnya kan karena kalau buka toko pasti kan nanti ada customer yang bikin. Nah, kalau kita cuman asal bikin aja nanti takutnya customer itu nggak puas, jadi berimbas, ternyata aquascape cuman begini aja gitu. Kalau bisa sih ya skillnya harus ditingkatin lagi dulu, baru kita mulai usaha aquascape. Pokoknya pengetahuan harus ditingkatkan, pengetahuan tentang aquascape.